Cek cek, halo. Apakah suara saya terdengar? Halo, halo. Halo, pada standby. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, sip. Suara saya terdengar berarti ya? Ada Pak, ada. Oke, ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya untuk kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan ke berapa ini ya? Pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 dari mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Untuk pertemuan pertama setelah UTS. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar eh, materi ataupun ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua dan juga bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan masing-masing mulai. Oke, ya selesai. Ini saya mau absen terlebih dahulu ya. Mas Aru ada? Hadir, Pak. Mas Haba, Mas Haba. Oke, nggak ada ya. Mas Haba, Mas Nana tadi ada ya? Ada, Pak. Oke, sip. Kemudian Mbak Syahida. Oke, Mbak Syahida juga nggak ada. Hmm. Nah, saya sambil absen terlebih dahulu. Reguler, Syahida. Ini tanggal 31 Mei. Mbak Syahida nggak hadir. Oke, ya pertemuan semen hari ini kita akan membahas ya terkait dari eh, data flow diagram atau DFD. Ya, untuk UTS saat ini masih dalam proses ini ya, masih proses eh, pemeriksaan, nah, masih saya koreksi, pengoreksian. Nanti ketika sudah selesai, maka akan segera saya umumkan juga di grup apa namanya, di grup WhatsApp. Dan kalau misalnya memang masih ingin ada yang ditanyakan, saya sangat open untuk hal tersebut. Oke, saya mau share screen terlebih dahulu ya. Sudah muncul ya? Ini saya move muncul ya. Sudah, Pak. Oke, sip. Bentar. Nah, pertemuan ke-9 terkait data flow diagram. Nah, masuk pada data flow diagram. Sebelum saya menjelaskan, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu atau apa yang kalian ketahui terkait data flow diagram?
Ada yang bisa jawab? Oke, ya sudah. Data flow diagram atau DFD ya, merupakan adalah atau ya merupakan alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Ya, jadi IRD atau UML ya, dia merupakan sebuah tools atau alat ya untuk pembuatan model. Nah, ini dengan adanya DFD ini ya, dia akan memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan, oke, untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain. Jadi ketika kita mempelajari atau mau berbicara terkait dari DFD ini, ya dia memang berfokusnya hanya pada alur data saja atau aliran datanya saja. Jadi bukan berbeda dengan UML ya. Langsung join aja Mbak ya nanti zoomnya. Berbeda dengan UML ya. Ketika kita menggunakan UML itu fokusnya adalah bagaimana fungsionalitasnya ya. Berfokusnya itu adalah kepada bagaimana fitur-fiturnya tiap step by stepnya. Nah, berbeda dengan UML pada DFD, dia itu yang pemodelan yang dibuat itu berfokus kepada bagaimana data tersebut mengalir. Jadi apa namanya, ada data, let's say ya gitu kan, ada data akun lah gitu kan, kemudian eh, ada data mungkin kalau terkait perpustakaan, ada data buku, kemudian ada data peminjaman dan yang lainnya. Jadi memang berfokus adalah di ranah datanya gitu kan. Data dan juga report ketika dari sebuah proses memberikan output itu biasanya berupa laporan. Nah, atau sebuah result lah gitu kan, hasil dan yang lainnya. Nah, pada DFD juga itu dia akan banyak berhubungan dengan yang namanya storage atau table ya, atau database saya, misalnya table dalam database. Jadi berbeda ya dengan, baik lagi berbeda dengan UML, di mana kalau UML itu dia lebih kepada fungsionalitasnya atau lebih kepada fitur-fitur dari setiap setiap modul yang ada di dalam sistem tersebut gitu kan, atau kayak ibaratnya step by stepnya gitu kan, kayak oke misalnya kita ingin membuat UML terkait apa namanya, tambah buku gitu kan ya, itu nanti ada entitasnya, ada user-usernya siapa aja, kemudian ada proses. Nah, proses itu digambarkan step by step gitu kan, apa namanya, user masuk, kemudian dari masuk tersebut kemudian dia mungkin masuk kepada apa namanya, menu buku gitu kan atau perpustakaan, kemudian masuk kepada menu tambah buku dan yang lainnya. Tapi ketika misalnya DFD itu dia ya berupa entitas, let's say adalah entitasnya itu adalah admin gitu kan. Admin langsung ada proses, nah, itu kan proses namanya kelola data buku. Nah, aliran yang dimasukkan adalah apa? Data buku seperti itu. Jadi sangat sangat berbeda dengan UML. Nah, sama juga berbeda dengan IRD, di mana IRD itu memang sama di tools, tapi iya, itu lebih kepada penggambaran model untuk database yang akan kita buat. Dia merupakan logical view ketika yang kemudian bisa kita konversikan menjadi sebuah physical view seperti itu. Oke, DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram algoritma atau model fungsi. Nah, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem, ya. Jadi eh, fokusnya memang kepada tadi ya, aliran data, tetapi dia tidak bukan berupa step by stepnya seperti itu, gitu kan. Jadi bukan bukan how to-nya lah ibaratnya. Kalau misalnya tadi di ranahnya UML itu adalah how to-nya, step by step-nya, tetapi kalau di FD itu memang hanya berfokus pada fungsinya saja, gitu. Jadi tadi fungsi apa? Kelola atau proses ya, adalah kelola buku perpustakaan. Ya itu fokusnya di situ, tapi bukan how to-nya. Bukan kemudian oke untuk menambahkannya tekan tombol tambah, kemudian isikan form, apa bisa mengisikan form dan yang seterusnya. Tetapi kalau misalnya di FD ini ya, dia itu memang berfokusnya sekali lagi ya, itu adalah pada pakai pen bisa nggak ya? Oh ya benar. Ya berfokusnya penekanan hanya pada fungsi sistemnya. Jadi ada kelola, tadi ya kelola data buku, kemudian itu level 1, misalnya level 2-nya ada
beberapa fungsi pada proses tersebut, ya kita bisa apa nambahkan fungsi tambah buku, perbarui buku, hapus buku seperti itu. DFD ini merupakan alat perencanaan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi. Ya, dekomposisi seperti apa? Ya, dia kemudian di breakdown. Ya, dari awalnya dari diagram konteks gitu kan, in general, kemudian dikomposisi gitu kan. Dikomposisi menjadi DFD level 1, all the process ya, yang awalnya itu ketika di diagram konteks itu masih namanya adalah misalnya sistem informasi perpustakaan, diturunkan gitu kan di level 1. Nah, sistem informasi perpustakaan ini kemudian memiliki banyak fungsi atau proses di dalamnya. Gitu kan, ada mungkin daftar akun, kemudian ada kelola buku, ada kelola anggota perpustakaan, kemudian ada kelola user dan yang lainnya. Nah, kemudian dari level 1 bisa di breakdown lagi ya, atau di knockdown lagi ke dalam level 2-nya, yaitu misalnya kelola data buku tadi kan, itu bisa tambah buku, perbarui buku, atau hapus buku dan juga lihat buku seperti itu. Nah, komponen data flow diagram ya, komponen data flow diagram ini terbagi menjadi dua jenis atau dua tipe, yaitu Gene and Sersan, dan yang pertama ada Jordan dan DeMarco, dan yang kedua adalah Gene dan Sersan. Nah, ini perbedaannya ya, Gene dan Sersan dan juga Jordan dan DeMarco. Ini ada terminator ya, atau biasanya adalah entitasnya ya, kemudian ada yang namanya proses ya, proses perbedaan mungkin kalau misalnya yang di apa udah sering akrab dengan OP ini kayak kelas gitu ya, cuma ada atau nggak skema di physical physical database gitu kan. Kemudian ada juga dari data store-nya ya, data store itu dia kalau misalnya di Jordan DeMarco itu dia modelnya seperti ini ya, kayak sama dengan, sementara kalau data store di Genin Serson itu eh, kayak penghapus ya, penghapus pensil gitu kan yang di sini. Kemudian kalau alur data keduanya sama, yaitu berupa panah ya. Panah kemudian biasanya di tengah-tengah ini ya. Ini di tengah-tengah ini itu nanti ada keterangannya nih biasanya. Data apa yang mengalir tadi, misalnya data data akun lah, data buku, data kategori buku dan yang lainnya seperti itu. Data store juga sama, ini juga bisa masuk ya. Ini bisa masuk ke sini set gitu kan. Tapi ini juga bisa memberikan data juga ke sini. Ini dia ada berfokus kepada aliran data. Nah, ini juga bisa nih, ini bisa ke sini, itu kan. Ini juga bisa ke sini, seperti itu. Dari sampai sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu? Belum, Pak. Aman, Pak. Oke, jika tidak ada kita lanjut ya. Nah, komponen terminator atau entitas luar atau external entity. Nah, terminator yang mewakili entitas eksternal atau external entity atau entity lah ya gampangnya, yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Ya, ini ibaratnya atau di permudahnya adalah siapa aja sih user-user yang bisa mengakses ya. Usernya itu tapi bukan nama ya, lebih kepada role. Kalau misalnya nama, wah banyak banget gitu kan. Nanti ya role-nya pada cuma admin doang, admin sama misalnya tamu gitu kan. Tapi nanti karena dia bukan berdasarkan role, nanti ada jadi banyak. Ada Mas Aru, ada Mas Mas Nana, ada Mas Haba, ada Mbak Syahida. Jadi disitulah apa namanya, hmm, di excellent ini berfokusnya adalah kepada eh, role-nya, lebih kepada role-nya. Role-role apa saja yang kemudian berhubungan langsung dengan eh, sistem yang sedang kita desain. Nah, terminator ya dapat berupa orang, ya, sekelompok orang, organisasi, departemen dan organisasi atau perusahaan yang sama, tetapi di luar kendali sistem yang sedang dibuat modelnya. Tuh. Jadi memang ya dia ini orang itu ya balik lagi ya, dia memang lebih kepada tadi lebih kepada role-nya mudahnya ya. Kan jadi kayak tadi misalnya admin, kemudian ada apa namanya pengunjung perpustakaan, kemudian mungkin ada kepala perpus gitu kan dan yang lainnya. Jadi semua semua entitas-entitas yang berhubungan atau yang menggunakan sistem ini ya harus dituliskan. Nah, ketika kalian menuliskan tiga tiga entity ya, external entity pada diagram konteks, maka seterusnya
sampai ke bawah-bawah itu sampai level 2 level 3 dan seterusnya itu tuh kalian harus hanya berpaku kepada tiga itu saja. Gitu kan. Khususnya dari diagram konteks level 1 harus terdapat misalnya di diagram konteks 3 entity, ya di dalam level 1 harus 3 entity. Gitu kan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, baru ketika misalnya di level 2-nya, baru kemudian kalian bisa apa namanya tidak secara keseluruhan karena kan ketika di level 2 itu sudah lebih di breakdown lagi di mana sudah berfokus kepada proses masing-masing prosesnya. Seperti itu. Nah, ketika kalian membuat DFD antara diagram konteks dan di level 1 terdapat perbedaan external entity-nya pasti sudah secara otomatis akan saya salahkan. Seperti itu. Enggak cuma saya, tetapi semuanya juga sama, gitu kan Pak. Karena dari diagram konteks dan kepada level 1 itu harus memiliki the exact number, the same exact number untuk eksternal entity-nya. Gitu. Kalau jangan sampai di eksternal di diagram konteks ada tiga eksternal entity, begitu di level 1 ternyata kok muncul jadi 6. Gitu kan. Nah, ini tiga lagi, nah kok kenapa di diagram konteks nggak ada? Atau kebalikannya, di diagram konteks itu atau level 0 ya, itu ada tiga, tapi kok di level satunya cuma dua. Seperti itu. Komponen terminator ini ya baru diberi nama sesuai dengan dunia luar yang berkomunikasi dengan sistem yang dibuat modelnya. Ya, dan biasa menggunakan kata benda, misalnya bagian penjualan, dosen, mahasiswa ya tadi. Ya balik lagi lebih kepada eh role-role-nya masing-masing. Gitu. Jadi bukan benar nama per orang ya gitu kan. Yang benar harus di eh apa namanya yang harus dituliskan. Hubungan yang ada antara terminator yang satu dan yang lain tidak digambarkan ada di FD. Nah, ini yang sering kemudian ya, kemudian sering di apa namanya masih masih kurang tepat adalah di mana antar terminator itu saling berhubungan gitu. Memiliki aliran data. Pada kenyataannya tidak boleh. Jadi kita kan membuat sebuah DFD dan ada terminator ya, misalnya gini. Tek, gitu kan. Terus ini ada terminator lagi ya. Dan ini kalian langsung berhubungan gini set gitu kan misalnya teng. Nah, ini ya sudah pasti salah. Nggak boleh kayak gini. Seperti itu. Ya, dia tuh harus misalnya misalnya mau saling berhubungan ya harus ada apa? Harus ada proses atau di tengah-tengahnya. Anjay, udah kayak 6. Baru misalnya ya bisa seperti ini. Jadi antar terminator itu ya ini tidak boleh langsung saling berhubungan, gitu kan? Jadi memang tidak digambarkan ya baik lagi ya karena eh, sesuai dengan eh, apa namanya kalau misalnya kayak UMR dan sebagainya itu mungkin masih memungkinkan untuk saling berhubungan tetapi jika memang di DFD ya dia harus ada apa nih penengahnya nah ada proses atau misalnya kayak gini juga boleh kemudian data memberikan di sini seperti itu. Nah, kemudian nih ya jenisnya ya ada terminator sumber ya merupakan terminator yang menjadi sumber kemudian ada terminator tujuan sink ya merupakan terminator yang menjadi tujuan data transformasi sistem dan data. Sebelum masuk ke komponen proses sampai sini ada yang mau tanya? Lanjut, Pak. Mbak Syahidah mungkin mau ditanya. Oh, nanti berarti udah pada ngerti nih ya. Jangan sampai nanti salah nih berarti nih. Insya Pasti. Allah, Pak. Nah, oke lanjut ya. Masuk kepada komponen proses. Tadi sudah ternyata saja proses. Nah, komponen proses ya akan menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output ya. Yang tadi seperti kita balik lagi kepada sini. Kok mana? Nah, ya. Di sinilah. Kemudian ya dari proses ini ya, ya kemudian proses eh, dia akan memberikan atau mentransformasikan ya input-input yang diterima itu menjadi output. Nah,
Output itu ya, dia pun juga bisa kemudian kemudian apa mengarah kepada entitas atau kemudian dia mengarah kepada database. Nah, jadi misalnya nih kita seperti ini ya kan, kemudian ada proses, nah ini kemudian ada database. Ini juga sangat possible. Misalnya di seperti ini ya. Ini untuk kasus yang tadi, misalnya proses kelola data buku gitu ya. Ini misalnya ADM ya. Aduh, agak jelek ya Bun. ADM gitu kan, admin. Ini prosesnya deret gitu kan. Kemudian di sini ada misalnya DB buku gitu ya. Buku ya, BK Burger King jadinya. Nah, misalnya ADM gitu kan, di sini mau masukin gitu ada apa, data buku gitu ya, data buku, kemudian ada data kategori buku, kemudian ada data yang lainnya dan seterusnya gitu. Kemudian dari ini inputnya adalah keluar data buku, masuk kepada database buku. Tapi bisa juga kemudian di sini ya, kata dia ketika di proses ini masuk ke dalam apa namanya, eh eh begini sih. Nah, ini misalnya ada kategori buku nih, database namanya kategori buku. Ini juga bisa dia kemudian memberikan apa, inputan berupa apa, misalnya ID kategori buku seperti itu. Next ya. Nah, proses ya diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang atau akan dilaksanakan. Pemberian nama proses dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif. Kata kerja yang membutuhkan objek seperti menghitung gaji, mencetak KRS, menghitung jumlah SKS. Jadi ini adalah sebetulnya proses itu adalah kayak nama kegiatannya gitu untuk mempermudahnya. Karena di misalnya di sini kan mengelola buku seperti itu. Jadi dia memang untuk prosesnya adalah apa yang akan dilakukan gitu loh, yaitu untuk mengelola buku. Kemudian ada juga mungkin gitu kan namanya apa? Mengelola mengelola anggota member seperti itu, atau kemudian mengelola user account dan yang seterusnya. Jadi semuanya apa namanya, untuk penama-nama proses itu lebih kepada penamaan yang didasari pada kegiatan atau aktivitasnya seperti itu. Next ya. Nah, ini contoh beberapa ya, contoh beberapa proses di dalam DFD gitu kan. Bisa satu input dan satu output, satu input dan banyak output, banyak input dan satu output, dan juga banyak input serta banyak output. Jadi memang tidak ada batasan ya ketika proses. Itu bisa aja nih apa namanya, memang kayak gini, banyak input tapi hanya satu output gitu kan. Ya udah, dia mungkin hanya kepada orang apa entity luar lagi gitu kan, atau dia kepada apa, database gitu kan. Ada misalnya banyak input dan juga banyak output gitu kan. Ada yang masuk ke database satu gitu kan, ada yang masuk ke database dua, yang terakhir itu adalah masuk ke entity. Nah, yang perlu dicatat lagi adalah tidak mungkin ya ketika sebuah proses nih itu tuh masuk atau outputnya itu adalah masuk kepada proses lagi ya, walaupun agak peang itu bulatan ya. Jadi itu tidak boleh ketika kalian membuat sebuah proses ya, input dapat ini kan pasti dari entity ya kan, entity Excel entity kan Excel entity masuk tek, terus nih ada data apa gitu kan, ada data apa masuk ke sini nama proses. Nah, outputnya ini tidak boleh kemudian apa, berupa proses lagi gitu. Jadi memang harus ya, biasanya normalnya adalah ya berupa database. Tapi kalaupun mau entity lagi ya juga sangat diizinkan. Samanya dengan ini ya. Ini tidak bisa ketika inputnya itu adalah dari proses ya.
Inputnya itu biasanya dari ya kalau tidak external entity ya kemudian dari sebuah database. Next. Nah, ini ya seperti ini. Ini tuh tidak boleh nih sebetulnya langsung masuk dari proses ke proses gitu. Nah, proses mempunyai input tetapi tidak menghasilkan output. Kesan ini disebut dengan black hole atau lubang hitam karena data masuk ke dalam proses ya dan lenyap tidak berbekas seperti dimasukkan ke dalam lubang hitam. Nah, ya, ini tidak ada output sama sekali nih. Ya. Bahkan ini juga dari sebuah proses masuk ke dalam proses. Nah, proses masukkan output tetapi tidak pernah menerima input. Kesan ini disebut dengan miracle atau ajaib ya. Karena ajaib dihasilkan output tanpa pernah menerima input di proses 2. Nah, kok bisa nih proses 2 dia memberikan output tapi dia tidak ada input sama sekali. Sama halnya dengan ini ya, yang proses 1. Kok dia bisa nih mendapatkan banyak input tapi tidak menghasilkan output. Jadi sebuah proses harus terdiri dari input ya dan juga terdiri dari sebuah output. Harus ada keduanya. Apakah hanya bisa satu-satu? Ya tadi bisa beragam. Jadi tidak ada batasan untuk minimum atau maksimum input outputnya. Minimumnya 1 input dan outputnya. Tapi tidak ada batasan untuk maksimalnya. Sama dengan ini, ya. Ini kok bisa? Kecuali kalau tiba-tiba di sini ada masukan seperti ini. Teng, set, tet, tet. Nah, ini baru kemudian bisa. Sebelum masuk ke data store, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, masuk ya. Kepada data store yang memiliki lambang seperti ini. Suatu data store ya dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen data lainnya ya. Jadi tidak mungkin data store ini ya, ini entitas tek, masuk nih teng ke sini. Tidak mungkin. Atau malah kebalikannya ini memberikan input ke entitas. Enggak. Ini tidak boleh, ini maka akan disalahkan. Data store ini ya harus apa? Harus masuknya ke dalam sebuah sebuah proses. Either sebagai input ataupun sebagai output ya. Alur data dari data store ya berarti sebagai pembacaan data. Atau gampangnya ya dia nge-fetch data ya. Kalau misalnya di ini. Jadi misalnya kalian nih mungkin ya ketika tadi di apa namanya di bagian perpustakaan gitu ya. Itu mungkin ada dari data store kategori. Nah, kategori di dalam atau masuk ke dalam proses mengelola data buku atau mengelola buku apa nih yang kemudian data yang dibaca? Bukan kemudian dituliskan data kategori enggak. Gitu kan. Tapi lebih spesifik apa? Oh, dia itu yang dibaca adalah atau yang masuk mengalir itu adalah data apa namanya data dari ID kategorinya seperti itu. Jadi langsung spesifik masuk ke dalam situnya. Kemudian alur data ke data store ya berarti sebagai pengupdatean data. Ini atau penginputan data baru, create data juga bisa. Nah, ini paket data ya. Nih, misalnya kita lihat gitu kan. Ini ada external entity mahasiswa dan ada proses ya, periksa formulir daftar ulang, kan. Nah, ini adalah konsep paket data yang salah. Karena dia ini masih bersifat apa ini level 1 gitu kan. Ini bukan berarti kemudian satu persatu atau atributnya masing-masing tulisin nama, NPM, alamat enggak. Tapi dia sebetulnya adalah langsung apa? Apa yang mengalir ya udah langsung formulir daftar ulang. Atau bisa saja langsung data daftar ulang. Seperti itu. Jadi langsung spesifik. Bukan spesifik, tapi dia malah paketnya as a package, bukan as a breakdown package-nya. Jadi bukan dipecah-pecah seperti ini. Seperti itu. Kecuali kalau memang sudah kecuali ya tadi ketika data store gitu ya ini ada ini baru kemudian apa nih? Atribut apa?
Nah, tapi ini juga bukan bukan data tulisan nama NPM gitu, tapi dia langsung spesifik dengan nama atributnya. Ya tadi misalnya ID underscore kategori dan seterusnya seperti itu. Jadi udah langsung spesifik berdasarkan atributnya. Next ya, ini penggambaran DFD. Identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar yang terlibat di sistem. Ini prosesnya ya, step by stepnya, how to-nya. Harus kita mengidentifikasi dulu external entity ini seperti apa. Kemudian identifikasi semua input dan outputnya. Input dari external entity itu seperti apa, masuk ke proses seperti apa, atau dan juga kemudian outputnya seperti apa. Output dan input dan output dari sistem tersebut. Ya, yang terlibat dengan entitas luar. Tuh kan. Jadi dengan misalnya tadi entitas admin, dia inputnya ada apa aja sih sebetulnya? Dia akan oke dia menginputkan data buku, data data member, data user dan yang lainnya. Tapi dia juga mendapatkan output apa? Misalnya dengan eh, informasi peminjaman buku misalnya gitu kan. Apa dia akan mendapatkan informasi-informasi seperti apa aja gitu kan. Kemudian ada mungkin informasi eh, apa namanya data pelanggan atau data member yang lainnya. Buat diagram konteks ya, atau level nolnya dan juga diagram konteks sama level 0 bisa dikatakan sama, kemudian level 1, level 3 dan yang seterusnya. Nah, ini ya diagram konteks contohnya seperti ini ya. Diagram ini adalah diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Tentukan nama sistemnya, tentukan batas sistemnya, kemudian tentukan terminator apa saja yang dalam sistem, dan tentukan apa yang diterima atau diberikan terminator dari atau ke sistem. Nah, ini ya. Jadi ini langsung nama sistemnya, bukan nama prosesnya ya, ketika di diagram konteks. Ketika kita melihat dari how to atau step by step yang harus dilakukan ya pada pembuatan DFD, kita ketika membuat seperti ini ya, kita harus menentukan dulu external entity milik B, pakar, dan juga administrator. Setelah menentukan, kita apa menentukan input outputnya. Oke, dia akan memberikan ini. Ada data login, ada data akun, ada data masalah, data rule, data gejala, data solusi. Nah, dia juga akan dapat output apa saja. Ada data akun, data masalah, data gejala, dan riwayat masalah. Ini kemudian dirumuskan terlebih dahulu. Ya. Kemudian baru, oke, ini dari namanya. Si Pak E. Terus sistem informasi eh sistem pakar tiga namanya. Nah, dia pada dasarnya melakukan sebuah sistem pakar. Gitu. Kemudian, sebelum masuk ke level 1, ada yang mau tanya terlebih dahulu. Ada yang mau tanya terlebih dahulu di sini? Lanjut, Pak. Mbak Syahidah gimana? Sepertinya mengantuk Mbak Syahidah. Yakin? Gak ada yang mau ditanya nih. Udah sini. Wait ya, ntar. Lanjut ya. Masuk kepada DFD level 1. Ya. Ini kelihatan nggak nih? Level 1 nih. Terlihat, Pak. Oke. Sangat berbeda ya. Apa namanya? Antara diagram konteks ya. Seperti ini. Masih hanya satu proses saja. Tetapi begitu masuk ke dalam level 1. Ya. Sudah langsung banyak proses. Nih di dalamnya. Ya.
Tetapi ya saya bilang ini ada apa aja? Ada 3 external entity. Pemilik BM306, ada pakar dan juga administrator. Kita lihat di DFD level satunya ya. Ada pakar, ada administrator dan juga uh, ada pemilik BM306. The same exact number, bahkan the same external entity. Jadi jangan sampai cuma sama doang tiga tapi ternyata namanya beda gitu. Yang satu tadi awalnya administrator gitu kan, tiba-tiba di sini kok jadi owner. Nah itu juga nggak boleh, harus sama sis 3 dan namanya pun juga harus sama seperti ini. Dia tidak boleh dipisah-pisah. Nah kemudian setelah menentukan ya, ini total ada 13 proses ya kalau nggak salah, 12 atau 13 sih, oh 12 proses ya. Dimulai dari yang pertama ya, ini proses login. Nah login ini ya masuk dari banyak nih, bisa kita lihat ya gitu kan ininya, dari login kemudian pilih akun gitu kan. Level 2 ini kemudian dia mengambil apa namanya proses 2 nih, yaitu ketika kita lihat di proses 2 itu adalah terkait mana nih proses 2 itu daftar akun ya. Hmm, proses daftar akun. Nah, proses daftar akun ini kemudian di breakdown lagi ya. Di breakdown menjadi 3 proses baru. Yaitu ada pendaftaran, kemudian ada aktivasi ya, dan juga kemudian ada yang namanya verifikasi ya di sini. Kita lihat misalnya kayak ini pemilik. Nah, ketika sudah di level 2 ya, ini bukan level 1 ya. Ini salah. Ini harusnya level 2. Nah, di sini ya sudah tidak harus atau tidak diwajibkan memiliki 3 external entity yang sama persis dengan level 1 ada di diagram konteks maupun level 1. Dia sudah langsung spesifik pemilik BMW 36. Nah, kemudian ketika di level 2 ini data yang diberikan sudah langsung apa? Berdasarkan poin-poin dari data apa saja yang dimasukkan. Jadi bukan lagi kemudian di sini ada data akun, tidak. Tapi sudah spesifik atribut datanya apa saja. Tuh. Masuk ya ke pendaftaran, gitu kan. Nah, ini kita lihat ya, ini ada input, ada banyak input nih. 1. Nah, di status kode mesin dan mobil di seri tetapi hanya memiliki 1 output, yaitu TMP register verification. Nah, dari sini kemudian masuk juga ke dalam sini. Ke dalam proses verifikasi. Ya, setelah pemilik BMW 3 melakukan pendaftaran, dia kemudian melakukan verifikasi. Ya, verifikasi ini mau memberikan username very code, ini memberikan username dari very code. Ketika terverifikasi, maka ini akan menjadi atau data member yang akan masuk ke dalam sini menjadi set pemilih. Dari sama dia memiliki proses aktivasi namanya, langsung input ya, input seperti itu. Ini pendaftaran. Pendaftaran juga dia dari sini. Oh sorry, ini berarti memiliki 2 output ya. Berarti banyak input dan juga banyak output. Ini apa saja dari pendaftaran ini? Oh dia memiliki username, password dan sebagainya. Seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanyakan? Mantap. Sudah jelas semuanya ya? Iya, Pak. Oke, sip. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, maka saya tutup kelas hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya untuk yang semester 6. Semangat untuk KP-nya, semoga dihasilkan semuanya. Jangan lupa mulai menulis ya laporannya, karena kan Juli itu sudah terakhir ya untuk apa namanya sidang KP-nya. Siapkan semaksimal mungkin untuk laporannya.
Semoga dilancarkan semuanya untuk Mbak Syahidah. Semoga dilancarkan untuk kelas berikutnya. Eh, Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya kalau penyanyi muslim, saya sukanya Maher. Maher. Gimana sih ceritanya? Saya suka, Sorry ya, maaf, Ibu. Silakan, Ibu. suka lagu Ante Salam. Suka banget. Sering maksudnya setiap minggu ke gereja atau gimana? Tiap minggu di gereja, saya guru sekolah minggu Di mana? di gereja GBI Damai Sejahtera, Cempaka Putih Timur 11. Ibu Katolik atau Saya Kristen. Protestan? Yes. Pak, keluar dulu, Pak.